Selamat berjumpa kembali dengan saya Arjito di tutorial penggunaan teknologi untuk pembelajaran. Kali ini saya akan mengajak saudara-saudara semuanya untuk mengenal pemrograman R untuk mengolah data statistika. Dalam hal ini saya akan memanfaatkan untuk analisis model RAS. Bagaimana kita memulainya? Langkah pertama adalah tentunya kita harus punya R di dalam komputer kita. Di tutorial kali ini saya akan menggunakan R versi Windows. Caranya adalah kita ketikkan di kolom pencarian Google R download. Maka kita akan diarahkan untuk menuju ke lokasi file yang bisa kita unduh, lalu kita pilih R untuk Windows, lalu kita simpan. Oke, karena saya sudah menyimpan, saya akan langsung buka dari yang sudah pernah saya unduh. Ada di sini, di foldernya, lalu kita tinggal jalankan dengan cara double klik. Kemudian kita akan ditanya, kita tinggal klik yes, oke, setuju, kita ketik next. Di sini kita lihat di sini adalah lokasi instalasinya adalah C program file R432 ya. Perlu diingat supaya nanti kita gampang untuk melakukan pengaturan. Kita bisa salin lokasi penyimpanan ini, kita copy, lalu kita klik next. Kalau ditanya, tinggal yes saja, next, sampai selesai. Kita tunggu beberapa saat. Hampir selesai, oke. Sudah selesai. Oke, kita akan tutup dulu. Lalu kita akan cek apakah instalasi sudah berhasil. Kita tinggal ketikkan di shot di sini, kita ketik R spasi, maka akan muncul R432. Langkah berikutnya adalah kita masuk ke environment variable, kita ketik environment variable, tidak usah lengkap, cukup env, maka di sini akan muncul environment variable. Kita klik, kita pilih, lalu kita akan klik environment variable yang ada di sini. Lalu kita akan membuat path. Kalau memang belum ada ya kita buat baru. Seandainya sudah ada, tinggal kita edit dan kita tambahkan. Oke, seumpama kita belum punya seperti ini, maka yang perlu kita lakukan adalah klik new, lalu kita ketik path di sini dengan huruf kapital semua, PATH. Lalu kita copy tadi lokasi dari R kita, yaitu, atau kita browse. Kalau misalnya kita lupa, kita bisa browse. Lalu, kita browse directory. Lalu kita C, this PC, lalu C, lalu program file di sini, lalu R. Kita cari R di bawah di sini. Lalu kita pilih versi R kita, yaitu adalah 432. Lalu kita pilih bin di sini. Lalu klik OK. Perhatikan di sini tulisannya bin. Lalu kita klik OK. Maka di sini adalah path kita, lokasi dari R yang kita install tadi. Lalu kita klik OK. Lalu klik OK. Di sini OK. Maka pengaturan sudah selesai. Nah, untuk belajar pertama kali saya sudah menyiapkan script program yang bisa langsung kita gunakan. Nanti lokasinya akan saya bagikan di deskripsi video. Oke, akan saya cari dulu lokasinya. Nanti URL-nya bisa kita dapatkan dari deskripsi video. Nah, nanti ada dua file, yaitu run R di sini sebagai aplikasinya atau programnya, sedangkan ini adalah contoh datanya. Kita mulai dari mendownload dulu
programnya. Nah, setelah kita buka tautannya, kita klik download, lalu kita letakkan di folder mana yang akan kita gunakan. Di sini akan saya coba untuk di folder dokumen, lalu kita bisa buat folder. Misalkan ini saya belum punya, saya akan membuat folder baru, lalu kita ketikkan analisis R, analisis R, lalu enter, lalu kita klik sim. Di sini adalah run namanya ya, kita beri nama run atau nama yang lain bebas, lalu kita klik simpan. Oke, berikutnya adalah kita akan unduh contoh data supaya saudara-saudara nanti bisa praktek langsung bekerja dengan data yang sudah saya siapkan, tidak perlu membuat data baru. Tapi sebelum kita unduh, saya jelaskan dulu datanya. Ini adalah data tes di mana ada item sebanyak 24 ya. Lalu di sini persennya ada P1 sampai kalau kita lihat di sini sampai ratusan ya, sampai ratusan. Lalu selain skor tes, ada juga umur dan jenis kelamin. Atau mungkin di sini bisa diganti yang lain ya. Nanti programnya harus disesuaikan dengan kolom yang kita miliki. Tapi sementara kita akan menggunakan age, umur, dan gender. Ini kita download. Nah, downloadnya adalah dengan cara memilih format CSV yang ada di sini, bukan Excel, tapi CSV. Lalu kita simpan di lokasi di sini. Lalu kita buat sebuah folder. Di sini kita buat dulu folder yang kita beri nama input. Mengapa begitu? Karena program saya dirancang untuk membaca folder input. Jadi nanti kalau misalnya kita ingin menggunakan nama folder lain, maka programnya yang harus diubah. Lalu di sini kita beri nama sampel 1. Lalu kita simpan. Oke, kita akan periksa lokasi folder kita. Ini kita tutup. Sudah selesai. Akan saya lihat di sini di folder kita, yaitu di dokumen, di analisis R. Di sini kita punya run dan sebuah folder input. Nah, di dalamnya ada sampel 01. Oke, kita kembali ke lokasi run R, lalu kita buka dengan cara klik kanan open in terminal. Maka kita akan masuk ke PowerShell. Nah, untuk memprosesnya cukup sederhana. Kita hanya tinggal ketikkan saja RSC 3 huruf, lalu kita tekan tab, maka akan muncul R script Excel, akan melengkapi. Karena apa? Karena kita sudah atur di environment variable tadi. Lalu ketik spasi, lalu ketik R lagi, R saja, lalu ketik tab, akan muncul run R. Lalu tinggal kita enter. Oke, perhatikan sebelum di enter, kita akan perhatikan di sini. Di dalam folder ini kita hanya punya sebuah file dan sebuah folder. Nah, nanti kita akan dibuatkan folder baru yang bernama output secara otomatis, dan di dalamnya nanti akan ada nama folder lain, yaitu adalah nama foldernya sesuai dengan nama data di sini. Karena di sini namanya sampel 01, maka nanti akan ada folder output, di dalamnya adalah ada folder sampel 01. Oke, kita jalankan dengan cara tekan enter. Dia akan menginstall. Jadi untuk proses pertama kali nanti akan agak lama karena akan dilakukan instalasi dulu untuk beberapa package yang diperlukan, dan kebetulan saya sudah install, jadi prosesnya lumayan cepat. Oke, ini sudah selesai. Kita lihat di sini sekarang sudah ada folder output, lalu di sini ada sampel 01, lalu ada data folder log dan folder plot. Log itu isinya adalah data analisisnya. Ada cukup banyak, ada efek usia, ini hasil analisisnya, lalu ini hasil tes Anderson untuk belah 2,
berdasarkan rata-rata. Ini adalah belah dua tepat di tengah, lalu ada ANOVA, lalu ada efek gender, dan seterusnya. Oke, misalnya kita akan lihat efek gender untuk develop. Ya. Kita lihat di sini. Ini datanya. Di sini ada keterangan large effect atau efek besar, moderate effect berarti tidak terlalu masalah. Dan di sini adalah negligible effect, bisa diabaikan. Jadi artinya tidak ada masalah dengan gender. Jadi kalau kita menjumpai di sini hasilnya C, itu artinya soal tersebut adalah bias secara gender. Artinya apa? Artinya adalah pada gender tertentu itu diuntungkan, sementara gender yang lain adalah dirugikan. Oh, tadi efek usia ya. Nah, yang ini adalah efek gender. Kita lihat di sini. Nah, di efek gender ini kita lihat ada yang nilainya C. Artinya ada beberapa soal itu adalah menguntungkan gender tertentu dan merugikan gender yang lain. Kemudian kita bisa lihat juga dari grafiknya yang ada di folder plot, misalnya efek gender ya. Efek gender kita bisa cari di sini. Nah, kita lihat di sini beberapa data memang ekstrim ke atas atau ekstrim di bawah. Jadi yang inilah yang bias gender. Tapi yang bagus tentunya adalah yang di tengah yang bersinggungan dengan garis ini. Oke, ini data-data yang lain semuanya sudah ada di sini, termasuk tingkat kesulitan dan seterusnya. Tingkat kesulitan itu ICC. Ini tingkat kesulitan, dimana kalau semakin ke kanan semakin sulit, semakin ke kiri semakin mudah. Tentunya yang paling baik adalah yang di tengah. Oke, nah bagaimana kalau misalkan kita punya data dalam jumlah banyak? Tidak usah khawatir. Misalnya ini kayak saya punya data yang lain. Nah, supaya cepat saya akan duplikat saja. Asumsinya adalah kita punya data sebanyak 10 atau sebanyak berapapun, 100, 1000, berapapun, tidak ada masalah. Jadi kita akan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kurang satu lagi 10. Andaikan kita punya 10 data, kira-kira apa yang terjadi ketika kita analisis? Kita bisa lihat, pantau di folder outputnya, lalu kita jalankan seperti tadi. Untuk menjalankan kita tinggal ketik panah ke atas saja. Nanti otomatis ini sudah lengkap perintahnya, tinggal kita tekan enter, lalu kita bisa tinggal, karena dia akan menyelesaikan semua data tadi tanpa kita terlibat secara langsung dengan memilih data-data tersebut, karena semuanya akan diolah secara berurutan sampai semua data selesai diolah. Oke, ini sudah data ketiga. Data keempat, data kelima, yang penting yang perlu diperhatikan adalah masing-masing data itu memiliki jenis kolom yang sama, yaitu yang pertama adalah kolom person, kolom age, kolom gender, sisanya adalah item. Untuk jumlah item bebas, tidak harus sebanyak 24, bisa berapa banyak berapapun, lalu persennya sebanyak berapapun. Yang penting adalah kolom lain selain kolom skor harus sudah kita samakan, karena kalau tidak sama nanti akan muncul error, karena di program ini sesuai dengan penamaan dari kolomnya. Oke, sekarang sudah data ke-9 dan ini menuju ke data ke-10. Oke, sudah selesai semuanya. Semua data sudah berhasil diproses. Ini semuanya sudah ada grafiknya, tinggal kita manfaatkan. Oke, kita akan sedikit mempelajari codingnya tadi seperti apa sebenarnya. Kita bisa buka dengan menggunakan paling mudah tentunya adalah yang sudah ada di komputer, yaitu adalah Notepad.
Tapi tentunya saya tidak menyarankan untuk melakukan editing dengan Notepad, akan lebih baik kalau menggunakan Visual Studio Code, VS Code. Nanti bisa diunduh di halaman dari VS Code. Nah, saya akan coba perlihatkan di sini isinya datanya itu apa, perintahnya itu apa ya. Saya akan buka dengan Open with, oke, kita akan buka dengan VS Code supaya terlihat jelas. Nah, di sini yang pertama adalah pengecekan versi, apakah versi R-nya adalah versi 3.5 atau lebih. Yang jelas tadi kita install 4.2 ya, berarti tidak masalah. Di sini adalah paket yang diperlukan, ada RM, LTM, divr, xtable, dan nanti dia akan menginstal secara otomatis. Jadi kita tidak perlu install satu-satu karena di program ini sudah dijalankan proses instalasi lalu digunakan. Lalu berikutnya adalah membaca file, ini membaca isi file dalam folder yang diberi nama input. Nah, di sini kalau kita mau mengganti dengan nama lain bisa saja, tidak masalah. Nanti kita tinggal di rename di sini dan pastikan lokasi folder penyimpanannya juga nanti disamakan. Oke, langkah berikutnya adalah di sini folder outputnya diberi nama output. Kalau misalnya kita menginginkan namanya diganti ya silahkan diubah pada bagian yang ini, bagian yang ditanda petik. Jadi yang diubah pastikan yang ditanda petik, bukan yang lainnya. Karena nanti akan merepotkan ketika kacau terjadi kesalahan dalam penulisan. Nah, lalu di sini berikutnya adalah ada bagian dari data yang harus di-ignore atau diabaikan, yaitu pertama person, age, dan gender. Maka pastikan bahwa nama-nama kolomnya sudah sesuai, karena kalau tidak nanti akan dianggap sebagai skor yang akan diproses seperti skor, layaknya skor tes. Oke, berikutnya di sini adalah proses untuk analisisnya. Di sini adalah analisis bias gender. Di sini bias usia. Kita bisa tambahkan bias yang lain dengan cara kita copy saja lalu kita beri nama sesuai dengan nama kolomnya sebanyak-banyaknya ya. Terus kemudian plot. Ini juga ada plotnya. Pastikan untuk plotnya juga menambahkan kalau ada bias yang lain. Di sini ada bias gender dan bias usia. Jadi kalau ada bias yang lain bisa ditambahkan. Oke, itu aja untuk prosesnya. Semoga apa yang bisa saya sampaikan di sini bisa bermanfaat dan bisa dilanjutkan dengan untuk analisis yang lain. Sekian dari saya, terima kasih dan tetap terus ikuti tutorial dari saya di EduTechno bersama saya Herjito. Selamat malam.